Kasus penganiayaan Mario Dandi ke David Kajati DKI tawarkan restoratif justice. Mario Dandi telah menganiaya David Ozora hingga mengalami koma beberapa waktu lalu. Kini Mario Dandi pun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dalam kasus penganiayaan itu. Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati, DKI Jakarta, Reda Mantovani mengatakan bahwa akan menawarkan kepada kedua pihak untuk melakukan restoratif justice RJ atau penyelesaian masalah tidak dengan hukum alias berdamai. Kendati demikian, RJ tersebut pun tetap sepenuhnya diserahkan kepada pihak keluarga. Reda menjelaskan bahwa jika salah satu pihak tak menginginkan RJ, maka proses hukum tetap berlanjut seperti sedia kala. Kami proses itu. Kami tetap menawarkan apakah ini akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi. Kalau memang korban tidak menginginkan itu, proses jalan terus, ujar Reda kepada wartawan dikutip Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023. Kemudian, Reda mengungkapkan bahwa perilaku Mario Dandi itu masuk dalam kategori penganiayaan berat. Ia menyebut hal itu lantaran setelah menjenguk langsung David Ozora yang masih menjalani proses perawatan intensif di Rumah Sakit Maya pada Kuningan, Jakarta Selatan. Alhamdulillah kondisinya sudah membaik, saturasi pernafasan sudah baik, tensi sudah normal. Tapi tetap itu penganiayaan berat, kata dia. Kondisi David saat ini pun akan menjadi pertimbangan jaksa dalam menentukan proses hukum selanjutnya. Jelas itu, kondisi David jadi pertimbangan, karena di dalam pasal penganiayaan kan itu ada tingkatan, ada penganiayaan berat, penganiayaan ringan. Nah ini kami sudah lihat langsung, ini penganiayaan bukan cuma berdasarkan keterangan dokter, kami lihat langsung, ucap Reda. 40 adegan telah diperagakan Mario Dandi. Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi di perumahan Green Permata, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan dengan memperagakan 40 adegan. Adegan tersebut seluruhnya diperagakan oleh para tersangka. Namun, dalam peragaan adegan tersebut AG diwakili oleh peran pengganti karena dia masih di bawah umur dan tak dapat hadir. Jadi dari 37 menjadi 40. Adegan, red 40 terbagi dua karena angelnya berbeda jadi 40A dan 40B, ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi di lokasi pada Jumat tanggal 10 Maret tahun 2023. Hengki mengatakan bahwa tambahan uragaan tersebut dilakukan lantaran saksi masih ada bagian yang belum pernah diperagakan dalam rangkaian kasus Mario Dandi. Adapun, jumlah awal 37 adegan itu berdasarkan pemeriksaan para tersangka. Kemudian hasil digital forensik, ternyata dari salah satu saksi tadi menyatakan ada beberapa angel yang belum kita peragakan, kata dia. Artinya, dengan adanya tambahan peragaan tersebut, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi akan semakin terang. Khususnya peran dari tersangka Mario Dandi, Sani Lukas, dan pelaku anak AG. Kita melihat peranan dari masing-masing tersangka dan juga pemenuhan unsur pasal yang kita sangkakan tadi, kata Hengki. Diketahui, Mario Dandi menganiaya David di sebuah gang kosong di area perumahan Green Permata di Jalan Swadharma Raya, Kelurahan Ulu Jami, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 20 Februari tahun 2023. Mario Dandi dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1 subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP subsidiar pasal 351 ayat 2 KUHP dan atau pasal 76C junto pasal 80 UU PPA dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf.
karena kesalahan datang dari saya pribadi yang tak luput dari salah dan dosa.